Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang persamaan eksponen. Kali ini bentuk yang kelima, yaitu Hx berpangkat Fx sama dengan Hx berpangkat Gx. Bilangan pokoknya sama, bervariabel, tapi pangkatnya sekarang berbeda. Nah, bentuk yang kelima ini memiliki 4 solusi. 3 dilihat dari bilangan pokok, 1 dari pangkat. Kita lihat dulu satu persatu ya. Yang pertama, ya ingat 3 dari bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama dengan 1. Bilangan pokok sama dengan 1. Ingat ya, jangan hafal F, E, G, E. Kita ingatnya bilangan pokok dengan pangkat aja. Kemudian yang kedua, bilangan pokok. Saya selang aja. Yang kedua, bilangan pokok itu sama dengan min 1. Bilangan pokok sama dengan min 1. Kalau bilangan pokok sama dengan min 1, ini ada syaratnya. Nah, ada syarat. Apa yang menjadi syaratnya? Biasa kalau di buku ditulis Fx dan Gx. Saya nggak bikin gitu. Pangkat, ya, harus sama-sama genap. Nah, karena kalau min 1 berpangkat genap hasilnya 1. Jadi kiri dan kanan jadi sama nilainya 1. Atau pangkat sama-sama ganjil. Nah, pangkat sama-sama ganjil. Artinya pangkat di kiri ataupun di kanan ya, sama-sama ganjil. Kemudian yang ketiga, bilangan pokok bisa aja 0. Ya, bilangan pokok sama dengan 0. Nah, 0 nggak boleh seper. Nah, bentuk eksponen kapan akan jadi seper? Kalau berpangkat negatif. Jadi syaratnya pangkatnya harus positif. Pangkat, ya baik pangkat di kiri maupun di kanan itu harus positif. Ini baca aja, lebih dari 0 itu positif. Kan bilangan yang lebih dari 0 positif. Kak, kalau 0 boleh nggak? Ingat, eksponen nggak terdefinisi untuk bentuk 0 per 0. Oke, 3 dari bilangan pokok selesai. Tinggal yang keempat. Yang keempat apa? Tinggal lihat aja. Pangkatnya sama. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh soal berkaitan dengan persamaan eksponen yang bentuk. Nah, nomor 20. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 3 berpangkat P plus 1 sama dengan 2x min 3 berpangkat 2x plus 5. Ingat yang pertama apa? Bilangan pokok sama dengan 1. Singkat aja lah ya. Bilangan pokok sama dengan 1. Itu nggak ada syarat. Nah, siapa yang menjadi bilangan pokok di soal ini? 2x min 3. Jadi langsung aja 2x min 3 sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan 4. Nilai x-nya sama dengan 2. Itu udah pasti langsung memenuhi. Ya, nggak ada syarat kan tadi ya. Yang kedua adalah bilangan pokok sama dengan min 1. Nah, bilangan pokok sama dengan min 1. Siapa yang menjadi bilangan pokok di sini? 2x min 3 masih. 2x min 3 belum ganti ya. Min 1. Berarti 2x sama dengan 2. Atau nilai x sama dengan 1. Tinggal lihat pangkat di kiri. Nah, langsung. Pangkat di sebelah kiri. Pangkat di kiri. Pangkat di kiri jadi apa? 4x plus 1. 4x. X-nya ganti 1 langsung ditambah 1. Hasilnya 5. Ganjil. Terus kita lihat pangkat kanan. Pangkat di kanan, siapa pangkatnya? 2x plus 5. 2 kali 1 ditambah 5. Ya kan? 2 tambah 5, 7. 7 ganjil. Berarti ini memenuhi. Nah, cakep. Karena sama-sama ganjil. Nggak harus sama. Itu yang penting terpenuhi sama-sama ganjil kan atau sama-sama genap. Yang ketiga, bilangan pokok sama dengan 0. Bilangan pokok sama dengan 0. Berarti 2x min 3 sama dengan 0. 2x min 3 sama dengan 0. Sehingga nilai x berarti 3/2.
2. Kalau 2x sama dengan 3/2. Nah, kalau x sama dengan 3/2, kita tinggal lihat apa sekarang? Pangkat. Pangkat di mana? Pangkat kiri. Nah, langsung aja di sini boleh. Pangkat. Pangkat di sebelah kiri itu sama dengan 4x plus 1. 4 kali 3/2 ditambah dengan 1. Kan harus positif. Ya, pasti positif lah ini. Oke. Pangkat di kanan. Nah, pangkat di kanan itu 2x plus 5. 2 dikalikan 3/2. Ya kan, ditambah dengan 5. Kan 3/2 udah positif. Dikali ke 2 positif. Tambah 5 lagi makin positif. Nah, kan syaratnya pangkatnya harus positif, memenuhi. Kemudian yang berikutnya yaitu 4. Pangkatnya sama. Pangkat harus sama. Nah, yang menjadi pangkat di soal ini adalah 4x plus 1 dan 2x plus 5. Berarti 4x plus 1 harus sama dengan 2x plus 5. 4x jadi 2x, ini sama dengan 4, berarti nilai x sama dengan 2. Sehingga yang menjadi penyelesaian di soal ini, nilai x-nya kita kumpulkan. Yang paling kecil ada 2, 1, 3/2 yang paling kecil 1, kemudian 3/2, ya. Dan 2. Kak, 2-nya ada 2 kali. Itu gimana? Ya tulis sekali aja. Kan himpunan. 1 3/2 dengan 2 ada di pilihan jawaban B. Nomor 21. Himpunan penyelesaian dari persamaan x min 3 berpangkat 2x min 4 sama dengan x min 3 berpangkat x plus 1. Nah, sama. Yang pertama bilangan pokok sama dengan bilangan pokok. Langsung aja ya. Saya nggak tulis lagi bilangan pokok. Siapa yang bilang pokok? X min 3 sama dengan 1. Berarti nilai x sama dengan 4. Dia udah langsung terpenuhi nih. Nah, x sama dengan 4 udah langsung pasti masuk. Oke. Kemudian yang kedua. Bilangan pokok sama dengan min 1. X min 1, cacat. X min 3 sama dengan min 1. Berarti nilai x sama dengan 2. Ada syarat. Nah, syaratnya apa? Kalau ini pangkat di kiri dan pangkat kanan. Nah, pangkat kiri, pangkat di sebelah kiri apa? 2x min 4. 2 kali 2 dikurang 4. Hasilnya 0. Nah, pangkat di kanan. Pangkat di kanan. Boleh pangkat 0? Boleh. Nah, kan yang harus genap, berarti kan 0. Pangkat di kanan itu 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Ternyata ruas kiri dengan ruas kanan pangkatnya tidak sama-sama genap. Yang di kirinya genap, yang di kanannya ganjil. Berarti ini tidak memenuhi ya. Yang x sama dengan 2 tidak memenuhi. Ya, kalau kita mau gampang yang ada sama dengan 2 kita buang aja. Kalau soal pilihan ganda kan gampang nih. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bilangan pokok sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh nilai x sama dengan 3. Kalau x sama dengan 3, tinggal kita uji pangkat. Nah, pangkat kiri. Pangkat kiri itu adalah 2x min 4. 2 kali x-nya 3 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, genap. Pangkat kanan. Saya nggak tulis lagi bilangan pokok ya. Pangkat kanan. Jadi selalu kakak ingatkan. Penyelesaiannya 3 bilangan pokok, 1 dari pangkat. Pangkat di kanan x plus 3. X-nya itu 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Juga dia positif, ya kan? Berarti x sama dengan 3 memenuhi. Oke, cakep. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Pangkatnya sama. 2x min 4 berarti sama dengan x plus 3. 2x lempar ke kiri x sama dengan 7. X sama dengan 7 nggak ada syarat apa-apa kalau pangkatnya sama.
X sama dengan 7 juga memenuhi. Sehingga opsi jawaban di soal ini adalah 347C. Nomor 22, himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 2 berpangkat 3X plus 6 sama dengan X plus 2 sama dengan 5X plus 4. Sama. Bilangan pokok sama dengan 1. Nah, X plus 2 sama dengan 1. Berarti nilai X sama dengan min 1. Udah pasti ya, masuk. Cakep. Yang kedua, bilangan pokok sama dengan min 1. X plus 2 sama dengan min 1. Berarti nilai X sama dengan min 3. Nah, kalau X sama dengan min 3 ada syarat. Nah, pangkat kiri. Nah, saya tulis pangkat kiri. Nah, nggak usah hafal F, X, G, X. Pangkat di kiri. Pangkat di kiri 3 kali min 3 ditambah dengan 6. Min 9 tambah 6, min 3. Ganjil. Pangkat di kanan. Pangkat di kanan 5X plus 4. 5 kali 3, 15 ditambah dengan 4, 19. Ganjil. Nah, ternyata sama-sama ganjil. Boleh. Kemudian yang ketiga, bilangan pokok 0. Bilangan pokok 0, X plus 2 sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan min 2. Maka tinggal kita lihat, kalau pangkatnya itu 0, bilangan pokok 0, pangkat harus positif. Pangkat kiri. Nah, 3 kali min 2 tambah 6 sama dengan 0. Nggak ada bilangan berpangkat, tidak ada bilangan 0 berpangkat 0. Jadi ini kita baru lihat pangkat di kiri aja sudah tidak memenuhi. Oke, jadi ternyata yang solusi yang ketiga itu nggak kepake, udah cacat itu. Yang keempat, ya yang keempat cakep ini, pangkatnya sama, 5X plus 4 harus sama dengan 3X plus 6. Berarti jadinya 2X sama dengan 64, dunia tahu 2. Berarti nilai X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu memenuhi ya. Kan tidak ada X sama dengan 1 yang lain ya. Oke, cakep. Sehingga soal ini nilai X yang memenuhi itu ada min 3, min 1, dan 1. Min 3, min 1, dan 1 ada di pilihan jawaban yang D. Nah, di soal nomor 23 untuk pada pertemuan kali ini pangkatnya sekarang ada bentuk persamaan kuadrat. Nggak ada masalah ya. Yang pertama langkah penyelesaian kita apa? Bilangan pokok sama dengan 1. Berarti nilai X sama dengan 2. Oke, yang nggak ada 2 kita bisa buang aja sebenarnya. Semuanya ada 2 ya. Yang kedua, bilangan pokok sama dengan min 1. Berarti nilai X-nya harus 0. Nah, kalau ini gampang ya, karena 0 gitu. 0 berarti pangkat di kiri. Pangkat di kiri dia harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Pangkat di kiri itu sama dengannya 1. Kok 1 Kak? Kan yang ada X-nya jadi 0 semua. Tinggal 1. Ganjil. Pangkat di kanan. Pangkat di kanan itu yang ada X jadi 0 semua. Berarti sama dengan 4. 1 ganjil, 1 genap. Berarti X sama dengan 0 tidak memenuhi. Nah, kalau mau gampang, yang ada 0 buang aja. Nah, yang ada 0 buang. Ya kan? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, bilangan pokok sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan 1. Pangkat kiri. Nah, jadi semakin sering kita mengerjakan soal, ini akan semakin cepat penyelesaiannya. Pangkat di kiri, tinggal kita masukkan aja 1. Oh, gampang ya. X-nya 1. Kalau masukkan di kiri ini 3 tambah 3 tambah, ya kan? 3 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 1. Positif nggak ya? Pasti positif dong. Pangkat di kanan. Pangkat di kanan apa? Nah,
1 kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah 4. 4 kurang 2 masih 2 tambah 1 positif. Berarti dia memenuhi. Ya, yang memenuhi kita contreng dulu. 2 boleh, 1 boleh. Berarti yang nggak ada 1 kita buang. Kita buang kan? Nggak ada 1 dia. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Kan cepat ya. Nah, jadi kita ulang-ulang terus penyelesaiannya ya. 3 bilang pokok 1 dari pangkat. Pangkatnya 3x kuadrat plus 3x ditambah 1 harus sama dengan x kuadrat min 2x ditambah dengan 4. Nah, 0 kan salah satu ruas karena ini persamaan kuadrat. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Oke. Terus kita faktorkan ini. Nah, 2x min 1 kali x plus 3 sama dengan 0. Diperoleh nilai x sama dengan 1/2 atau nilai x sama dengan min 3. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan ini yang paling kecil di sini adalah setengah. Kemudian yang paling kecil min 3 dong. Cacat, ada yang negatif. Min 3 setengah. Ya sebenarnya nggak masalah ya, urutan menuliskan himpunan nggak masalah itu. 1 dan 2. Min 3 setengah 1 dan 2 itu ada pilihan jawaban yang D.